Selamat malam teman-teman semua. Selamat berjumpa kembali di BIC. Apa kabarnya? Gak kedengeran loh saya loh. Apa kabarnya? Semua baik? Puji Tuhan. Saya ajak teman-teman berdiri yuk semuanya. Oke, kayaknya dari tadi ngobrolnya kan masih di daerah sini semua. Bisa kasih salam, pakai salam sehat kiri kanannya. Salam sehat. Udah siap beribadah semuanya? Oke, HP-nya udah di silent belum? Di silent dulu ya, daripada nanti mengganggu. Atau ada yang mau di off dulu boleh. Kita akan beribadah malam hari ini. Pastikan kalau hari ini semuanya kita hadir di tempat ini karena kita mengasihi Tuhan. Amin. Karena kalau kita mengasihi Tuhan, Tuhan pasti akan memberkati kita hari ini. Terutama hari ini sudah hadir di tengah kita Kak Michael Ponelo. Tepuk tangan buat Tuhan kita. Haleluya. Teman-teman, mari satukan hati kita di dalam doa. Mari kita berdoa bersama. Tuhan Yesus, terima kasih buat kebaikan-Mu dalam kehidupan kami. Hari ini kami di tempat ini Tuhan, kami berkumpul. Kami ingin memuji Engkau, menyembah Engkau. Kami ada di tempat ini karena kami sungguh mengasihi Tuhan. Karena kami hanya berharap kepada Tuhan. Dan hari ini kami datang Tuhan, datang kepadamu. Kami percaya Kau memberkati kami. Dengan segala keberadaan kami, dalam setiap kelemahan kami, Kau tetap memberkati kami Tuhan. Kau memberkati kami dengan luar biasanya Tuhan. Bukan hanya berkat jasmani Tuhan. Kami percaya bahwa berkat rohani akan datang melimpah atas kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih Allah yang baik. Ibadah kami serahkan dalam tangan Tuhan. Dari awal, pertengahan hingga akhirnya kami serahkan sepenuhnya dalam tangan Tuhan. Roh Kudus yang beracara dan mengurapi kami hari ini. Kami mengucap syukur, kami berterima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Setiap yang percaya, sama-sama kita katakan amin. Tepuk tangan buat Tuhan kita saudara. Haleluya. Mari kita sama-sama menyembah Tuhan. Karena dengan apakah dapat kita balas kebaikan Tuhan? Hanya dengan pujian dan penyembahan yang kita sampaikan kepada Tuhan pada malam hari ini. Terima kasih Allah yang baik, Allah yang luar biasa, Allah yang dahsyat, Allah yang layak kami sembah, Allah yang layak kami tinggikan. Kau Allah yang setia.
tak pernah meninggalkan kami, sebab Engkau Allah yang selalu bersama kami dan memegang tangan kami. Kau tidak pernah berubah, tak sekalipun Kau berubah. Kau Allah yang
membalas kasih-Mu dalam kehidupan kami. Hanya dengan setiap pujian, ucapan syukur yang keluar dari hati kami Tuhan, kami dapat memberikan yang terbaik kepada Engkau. Terima kasih Tuhan. Kami akan memuji Engkau. Kami akan menyembah-Mu lebih lagi hari ini. Kami mengucap syukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Setiap kita yang percaya, kita katakan amin. Haleluya. Sekali lagi tepuk tangan buat Tuhan kita, saudara. Mari kita sama-sama menari bagi Allah kita. Naikkan syukur ke Dia, benar. Haleluya. Haleluya. Saudara, minggu lalu kan kita diajarin Adi buat menari ya. Hari ini kita mau menari lagi bagi Tuhan. Amin. Haleluya. Kita mau sama-sama memuji ya saudara. Haleluya. Mari kita akan bersama. Kasih yang begitu besar, lebih kuat dari dosa. Kasih yang menemukanku, selamatkan dan pulihkanku. Tuhan syukur. Mari saudara. Tuhan memuji, meninggikan nama, menang, memuliakan-Mu, dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang baru. Haleluya. Mari bernari bersama dengan saya. Karena ketika kita bersatu hati, dunia ini akan digemparkan, dunia ini akan digoncangkan oleh pujian kita. Amin saudara. Mari kita pujian sekali lagi bersama dengan saya. 1, 2, 3. Kasih yang begitu besar, lebih kuat dari dosa. Kasih yang menemukanku, selamatkan dan pulihkanku. Siap saudara. 1, 2, 3. Meninggikan nama, selamatkan, memuliakan-Mu, dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang baru. Sekali lagi saudara yang katakan. Takkan memuji, meninggikan nama, selamatkan, memuliakan-Mu, dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang baru. Amin. Mari angkat kedua tangan kita di hadapan Tuhan. Sekali lagi ya. Siap saudara? Mari menari bersama dengan saya. Meninggikan nama, selamatkan, memuliakan-Mu, dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang baru. Sekali lagi saudara. Takkan memuji, meninggikan nama, selamatkan, memuliakan-Mu, dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang baru. Dan ini hanya untuk-Mu, hidup yang baru. Dan ini hanya untuk-Mu, hidup yang baru. Dan ini hanya untuk-Mu. Tepuk tangan bagi Allah kita yang paling luar biasa. Haleluya. Amin. Haleluya. Saudara diberkati. Amin. Mau dapat berkat lebih lagi? Amin. Tepuk tangan sekali lagi buat Tuhan kita lebih luar biasa saudara. Haleluya. Saya persilakan teman-teman boleh duduk. Kita akan diberkati.
dengan 2 kesaksian yang luar biasa pastinya. Capek juga nari ya. Oke, kita akan berkati sekali lagi. Jadi pasang telinga karena akan ada kesaksian yang luar biasa hari ini. Saya undang yang pertama dari Saudara Eman. Tepuk tangan dong buat Tuhan, haleluya. Haleluya, puji nama Tuhan. Saya sangat bersyukur sekali saya berada di tengah-tengah saudara dalam komunitas BIC. Jadi saya mau bersaksi bagaimana kasih kemurahan Tuhan dalam kehidupan saya, dalam keluarga saya selama 2021. Jadi secara manusiawi, dalam kondisi situasi pada tahun 2001 yang lagi melonjaknya kasus virus corona, wajar kita sebagai manusia khawatir. Banyak hal yang kita khawatirkan, yaitu kesehatan dan pemasukan, kebutuhan apa yang kita perlu dalam keluarga, baik dalam pekerjaan juga. Yang saya saksikan bahwa dalam tahun 2021, wis saya yang ketiganya dijawab oleh Tuhan. Jadi salah satu dari wis saya adalah Tuhan mempertemukan saya dengan wanita hebat, yaitu yang menjadi istri saya sekarang, yang sedang ada di pintu. Kedua, saya mengucap syukur di mana dalam berlangsungnya pernikahan kami pada bulan Februari tahun 2021, tahun yang lalu, Tuhan menjawab bahkan jauh dari apa yang saya rencanakan. Yang mana pada bulan 2 setelah selesai pernikahan, untuk biaya pernikahan kami masih ngutang sama orang ya. Masih apalagi pendapatan di tahun 2021 berkurang, dalam pekerjaan juga ada potongan gaji. Dan saya mengucap syukur semuanya saya bisa melewati itu semua. Dalam tahun itu 2021 di bulan 3, biasanya kalau dalam orang yang sudah memulai keluarga itu adalah banyak hal yang dirindukan. Yaitu salah satunya dulu ya harapan kepada Tuhan bagaimana supaya istri dapat mengandung, memberikan keturunan, dan artinya dapat positif ya. Jadi puji Tuhan saudara, kerinduan itu Tuhan jawab dengan cara Tuhan sendiri, yaitu pada bulan 3 istri saya positif, tapi bukan positif hamil saudara, positif corona. Jadi saya mengucap syukur pada hal itu, di mana kami masih ngekos di Rawa Bahagia 2 di Grogol ya. Namanya kalau ngekos itu, istri saya sakit selama 1 minggu. Saya belum tahu kalau itu corona atau bukan ya. Jadi selama 1 minggu itu, karena ada gejala yang tidak mengenakan, saya bilang sama istri saya, mending di swab aja dulu, jadi biar kita tahu ini corona apa bukan, gitu ya. Jadi masih mikir-mikir ya, namanya kondisi situasi saat itu, apalagi kurang pendapatan, mikir ya duit dari mana, apalagi baru selesai pernikahan, udah banyak pengeluaran, masih ngutang sama orang gitu. Ya udah, kamu aja dulu yang di swab. Jadi dia di swab di Jembatan Besi. Setelah di swab, hasilnya dinyatakan positif. Jadi istri saya bilang, kamu juga nggak di swab. Kita kan ya sama-sama satu kamar, yang mana tahu kamu positif. Ya dalam hatiku, saya mikir juga pengeluaran lagi nih dalam hatiku ya kan. Ya udah, saya bilang sama istri saya, kamu aja dulu yang di swab. Saya kan belum sakit. Nanti kalau sakit baru di swab. Nah begitu. Jadi balik ke kos teman-teman. Setelah balik ke kos,
yang namanya di kos ya. Beda kalau di rumah. Kalau umpamanya di rumah kita bisa isolasi mandiri ya. Yang satu tidur di kamar yang satu atau tidur di lantai berapa gitu ya kan. Jadi kita kan tinggal di kos. Jadi ya isolasinya paling jaga jarak ya. Seperti itu ya. Jaga jarak, istri tidur di atas kasur, saya tidur di bawah. Paling kalau berdoa ya jaga jarak. Yang biasanya selama ini kan berdoa berdekatan ya. Jadi setelah positif corona, istri berdoa di atas, saya berdoa di bawah. Jadi soalnya biasanya kita selama ini kalau berdoa ganti-gantian. Saya bilang sama istri saya, bukan karena saya kepala keluarga, jadi saya terus yang berdoa. Jadi kita ganti-gantian. Kamu juga berdoa, saya juga berdoa. Jadi selama beberapa minggu saya khawatir ini kalau terjadi sesuatu sama istri saya, jangankan yang kayak kita yang bilang kurang pendapatan ya, kurang duit ya, yang terbatas untuk membeli obat ya. Sedangkan orang-orang yang banyak duit aja di luar sana bisa lewat kalau kena corona. Jadi saya berserah kepada Tuhan. Saya berserah kepada Tuhan, biarlah Tuhan yang mengatur semuanya. Saya yakin dan percaya Tuhan itu tidak pernah mempermalukan kita, anak-anak yang percaya akan Dia. Jadi saya tidak mau di swab, saya jalanin aja. Jadi istri sampai 2 minggu dia mulai sembuh. Jadi sampai dia udah sembuh, saya tunggu giliran saya. Ya sampai hari ini ya puji Tuhan teman-teman, saya tidak positif corona walaupun di dekat saya ada yang udah positif corona ya. Jadi ya itu semua karena kasih anugerah Tuhan dalam kehidupan saya. Dan selanjutnya rencana saya yang sebelumnya itu baik dalam WIS saya sudah dijawab oleh Tuhan. Bahkan udah jauh dari apa yang saya rindukan. Tuhan memberikan jauh lebih dari apa yang saya rindukan. Yang mana setelah selesai pernikahan masih ngutang sama orang 30 juta lebih lah kira-kira ya. Jadi sampai saat ini puji Tuhan teman-teman, utang udah lunas semua dan bahkan pernikahan kami sudah berlangsung sekitar nanti bulan depan genap 1 tahun ya, belum 1 tahun istilahnya. Artinya kita sudah membuat rumah di kampung. Jadi saya sangat bersyukur sekali. Kita belum genap 1 tahun menikah, kita sudah bisa walaupun belum selesai, baru mulai ya. Jadi saya percaya itu adalah tuntutan Tuhan dalam kehidupan saya, yang mana selama ini saya selalu, apapun yang saya lakukan, saya selalu berserah kepada Tuhan, yang saya selalu meminta kepada Tuhan. Bagaimana, apalagi sebelum kami menikah itu, banyak dari pihak saudara-saudara yang tidak cocok ya, apalagi karena mereka melihat masa lalu saya. Masa lalu saya orangnya dulu pernah pakai ganja, dan waktu di Kalimantan di Samarinda 2013-2014 pernah juga ngedar barang-barang haram dan perokok berat. Itu apalagi jadi setelah saudara-saudara, baik dari saudara saya sendiri, mereka itu menilai bahwa kalian membentuk keluarga itu nanti bisa hancur karena mereka melihat dari masa lalu saya. Saya bilang sama istri saya, kita jangan mau hidup sesuai kehendak tetangga, jadi kita mau hidup sesuai dengan kehendak Tuhan. Kita jalanin kehidupan kita, saya yakin pasti bisa. Dan sedikit saya cerita, waktu saya berhenti merokok, pada tahun 2014, saya diajak teman untuk ibadah. Diajak teman setelah saya ikut ibadah, pertama kali ibadah ya, diajak sama orang NTT ya, diajak ibadah, saya ibadah. Setelah ibadah, saya pulang, saya berpikir begini, saya sudah beribadah, kalau kita beribadah, ya apakah kita dibilang orang beriman? Tidak. Iman itu tidak kelihatan tanpa perbuatan. Jadi saya berpikir begini, apa yang harus saya perbuat biar iman saya itu kelihatan. Jadi saya punya komitmen, saya mau berhenti merokok. Jadi saya berhenti merokok menurut kemauan saya. Dengan caranya saya. Dengan caranya saya bagaimana? Pada hari terakhir itu saya
berniat mau berhenti merokok, saya ajak teman-teman untuk merokok. Dalam hatiku, ini terakhir kita sama-sama merokok. Jadi saya ajak teman-teman merokok, saya beli rokok sekitar ada berapa bungkus banyak ya. Saya merokok. Pikiran gue itu kalau saya banyak merokok sekarang, kalau saya isap berapa bungkus, mungkin nanti malam saya batuk, jadi sakit. Ketika saya sakit, kesempatan saya berhenti merokok, pikiran gue begitu. Jadi saya berhenti merokok, saya jalanin sekitar 3 minggu teman-teman ya. Setelah berjalan 3 minggu, gagal teman-teman. Gagalnya di mana? Ketika ada teman saya menawarin saya rokok dengan gratis, dengan cuma-cuma. Saya berpikir begini, sayang kalau dibuang. Ya, kalau dijual juga, enggak lah, mending saya isap lagi. Jadi gagal teman-teman ya. Jadi itulah, kalau kita berniat sesuai dengan kemauan kita, dengan cara kita sendiri, kita tidak bisa. Singkat cerita teman-teman, saya ulang lagi. Saya berniat lagi mau berhenti merokok, tapi dengan caranya Tuhan. Saya berkomitmen, saya ambil Alkitab, saya berdoa, saya mohon Tuhan berikan kekuatan agar saya bisa berhenti. Saya malu kalau saya ibadah, sementara keluar dari gereja pulang masih merokok. Jadi saya berkomitmen seperti itu. Jadi akhirnya setelah saya berdoa, minta kekuatan kepada Tuhan, akhirnya saya bisa. Ketika ada teman yang nawarin, takut dengan janji sama Tuhan. Ketika takut dengan janji sama Tuhan, jadi sampai sekarang akhirnya Tuhan menyertai saya untuk saya tidak merokok lagi. Jadi puji Tuhan teman-teman, sekilas itu saja kesaksian saya pada malam hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Wow, keren banget saksiannya. Jadi Tuhan tidak melihat masa lalu kita, Tuhan melihat kita hari ini dan masa depan. Pastikan teman-teman yang walaupun kita punya masa lalu yang tidak baik, tapi mulai hari ini kita sama-sama berubah. Kita ikut Tuhan sungguh-sungguh. Saya kenal Eman cukup lama, dari sebelum menikah. Saya lihat dia suka nyanyi di Facebook. Begitu saya lihat, wah suara bagus nih. Saya ajak dia pelayanan. Saya bilang, Eman kita pelayanan ya, jadi singkat di BIC. Eman bilang, oke, saya mau. Luar biasa, dia setia melayani. Sampai hari ini tetap ikut ibadah dan tetap melayani. Puji Tuhan, orang-orang yang terus setia kepada Tuhan, Tuhan tidak akan pernah lepaskan. Amin. Amin. Puji Tuhan. Saudara diberkati? Amin. Ada satu kesaksian lagi ya, karena waktu kita terbatas, saya langsung panggil Maria. Silakan. Tepuk tangan buat Tuhan. Malam teman-teman, perkenalkan nama saya Maria, saya dari Komsel Rocky. Saya di sini mau bersaksi tentang kebaikan Tuhan selama mungkin sepanjang hidup saya, setiap tahun, setiap hari, bahkan setiap jam. Kalau diceritain tentang kebaikan Tuhan 5 menit kayaknya nggak cukup ya, panjang soalnya kebaikan Tuhan itu nggak ada habisnya. Pertama kali saya ikut BIC itu sekitar 4 tahun yang lalu. Saya ibadah mungkin dari kecil, tapi untuk memahamin kasih Tuhan itu seperti apa ya saat saya tertanam di BIC ya, mengerti apa yang Tuhan mau, apa yang Tuhan inginkan itu benar-benarnya paham saat saya mengikuti BIC. Waktu saya mengikuti BIC itu saya dalam kondisi yang kalut, kacau, dan hampir melakukan satu tindakan yang sangat merugikan saya bahkan anak-anak saya. Saat kacau itu Tuhan mengiring saya untuk jalan ke sini. Tanpa saya sadarin, saya jalan dan saya ikut ibadah di sini. Dan ketika saya ikut beribadah di sini, saat itu juga Tuhan berkata, kamu itu berharga. Nggak ada yang bisa menilai kamu itu rendah, buruk, ataupun lemah. Dan saat itu saya coba putuskan untuk mau coba konseling. Tapi Tuhan berkata lain, Tuhan mempersiapkan bahkan kasih yang lebih baik. Dengan saya berkonseling dengan Cijeni dan Komen. Kalau saya waktu itu nggak konseling dengan mereka, mungkin saya masa sekarang ini nggak ada di sini. Masih kacau, masih kalut. Dan di saat saya konseling sama Komen dan Cijen,
Saat itu Cijen menawarkan saya untuk ikut Komsel Rocky. Di mana itu Komsel yang benar-benar seperti keluarga, sahabat, teman yang bisa kasih support, mengingatkan, dan bahkan kita bisa ketawa-ketawa bareng. Kayak ya hidup ini tuh singkat tapi menyenangkan dan seru gitu. Dan selama saya mengikuti Komsel itu, saat saya mengalami masalah, gak ada yang namanya masalah itu berat. Buat saya itu masalah kayak lucu. Jadi saya bisa mengatasi masalah saya dengan cara yaitu menguatkan diri saya dengan mengikuti Komsel, mengikuti ibadah, dan mengikuti apa yang Tuhan katakan. Tahun 2021 saya sekeluarga kena COVID. Ya, pikiran juga kacau lagi di situ. Saya nggak tahu harus gimana. Kalau saya libur, gaji saya dipotong. Karena kalau saya sakit aja, itu pasti dipotong. Saya juga bingung karena saya itu tinggal rame. Satu keluarga itu bisa 4 keluarga ya. Rumah sempit. Kalau kena, ya udah kita masing-masing isolasi di luar, bukan di rumah. Saat itu saya isolasi pertama di hotel. Biaya cukup besar. Dan ya kondisi kalut, tapi bersyukur teman-teman Komsel, teman-teman BIC selalu setiap hari nelfonin saya untuk menguatkan dan mengingatkan bahwa ini bukan hal yang besar untuk ditakutin. Bersyukur aja, dan saya ngikutin. Akhirnya saat isolasi saya ya udah biasa aja, malah kayak nggak ada rasa khawatir, takut. Yang ada enjoy. Walaupun pikiran ya gaji dipotong, ya udahlah biarin. Nanti juga Tuhan yang ini. Puji Tuhannya saat saya terima gaji itu nggak dipotong sama sekali. Bahkan bos saya kasih kompensasi buat saya untuk saya berobat selama saya COVID. Puji Tuhan, Tuhan selalu baik dalam kehidupan kita. Apa yang kita lakuin, Tuhan gak akan nilai. Seberapa buruk kita, Tuhan gak akan nilai. Yang Tuhan tahu, Dia mengasihi kita, Dia akan menolong dan selalu menyertai kita. Itu aja sih. Makasih. Amin. Puji Tuhan. Tadi sedikit disinggung soal Komsel ya. Bukan promo Komsel ya, tapi benar-benar sungguh. Karena saya sama Maria juga satu Komsel. Kami di Komsel Rocky. Saudara tahu ketika kita ikut Komsel, kita bukan buang-buang waktu loh. Mungkin kita banyak pikir kita, oh saya gak ada waktu ya. Saya kerja, pulang capek. Harus ikut Komsel lagi, buang-buang waktu. Apalagi online kadang-kadang ya, buang waktu 1 jam. Salah. Waktu kita ikut Komsel, teman-teman saya mau kasih tahu. Kita berinvestasi untuk hidup kita. Kita berinvestasi. Kenapa? Karena di situ kita di-recharge kembali, kita di situ dikuatkan kembali. Amin. Yang belum ikut Komsel, ikut. Oke, kita akan sambut firman Tuhan. Saya undang untuk semua kita sama-sama berdiri. Ada satu pujian yang menyatakan bahwa kita hanya mengandalkan Tuhan dalam kehidupan kita. Kita hanya perlu Tuhan dalam kehidupan kita. Ku perlu Engkau Yesus, haus jiwaku menantikanmu. Ku percaya Kau penuh pengharapanku di dalam-Mu. Katakan, ku perlu Engkau Yesus, haus jiwaku menantikanmu. Ku percaya Kau penuh pengharapanku di dalam
merasakan Engkau ada di tempat ini ya Tuhan. Ketika kami memuji Engkau, Engkau bertakhta di atas puji-pujian. Engkau begitu senang ketika kami menyembah akan Engkau. Engkau mengasihi setiap kami. Kami bersyukur buat kesempatan ini Tuhan. Kami bersyukur Tuhan, kami boleh memuliakan Engkau. Kami bersyukur Tuhan, bahwa Engkau begitu mengasihi setiap kami. Tuhan Yesus, tidak ada yang kebetulan. Engkau yang bekerja menghantarkan kami untuk berkumpul di tempat ini. Roh Kudus yang sudah berkarya sehingga kami boleh bersama-sama di tempat ini. Tuhan, kami butuh firman-Mu. Firman-Mu adalah pelita bagi setiap jalan hidup kami. Menerangi kami. Firman-Mu memerdekakan kami Tuhan. Sebab itu Engkau berbicara kepada setiap kami. Urapi hamba-Mu Tuhan. Berkati semua kami yang ada di tempat ini. Kami siap untuk mau menerima kebenaran firman-Mu. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Yang siap mendengarkan firman Tuhan katakan amin. Puji Tuhan, haleluya. Silakan duduk kembali Bapak Ibu Saudara yang diberkati oleh Tuhan. Salam sejahtera buat kita semua, haleluya. Puji nama Tuhan. Terima kasih buat pengurus Pak Beni, ya gembala yang boleh mempercayakan saya untuk melayani. Ini adalah anugerah daripada Tuhan dan ini sudah yang kedua kali kalau saya tidak salah untuk di BIC. Ya, nama saya Michael Ponelo dan saya sudah menikah dan terus melayani sampai hari ini bersama dengan keluarga. Saya juga gembala di Gereja Pantekosta di Indonesia, Jemaat Keluarga Tupos. Puji Tuhan. Cukup perkenalannya dan kita akan baca kebenaran firman Tuhan. Tema besar untuk di tahun ini, untuk gereja ini dalam Efesus pasal 3 ayat 18 ya. Itu yang dikasih kepada saya. Efesus 3 ayat 18. Kita akan baca secara bersama-sama ayat ini. Saya hitung sampai 3. 1, 2, 3. Aku berdoa supaya kamu bersama-sama dengan segala orang kudus dapat memahami betapa lebarnya dan panjangnya dan tingginya dan dalamnya kasih Kristus. Puji Tuhan. Haleluya. Saudara, ini adalah doa daripada seorang rasul yang mengalami kasih Tuhan yang luar biasa. Rasul Paulus, amin. Dia mengalami kasih Allah yang dahsyat di mana di tengah dia yang dahulunya adalah penganiaya jemaat. Berarti dia lebih jahat dari saya, saudara ya. Saya ini sudah disebut kategori orang jahat dahulunya ya. Kalau lihat penampilan saya seperti ini, banyak tato, ya tentunya bukan orang baik ya. Sekalipun mungkin sekarang banyak orang beranggapan bahwa tato itu seni, tapi kalau saya dulu ini banyak tato, banyak sejarahnya ini. Ya, narkoba, hidup dunia preman, berantem, saling tikam, ya. Jadi, udah macam-macam lah. Hidup yang hancur, hidup yang rusak, hidup yang kotor, hidup yang najis. Saya orang jahat. Nah, tapi kalau menurut saya masih rasul ini yang lebih jahat, saudara. Karena dia menganiaya jemaat Tuhan. Dia membunuh jemaat Tuhan. Namun hal yang luar biasa, dia boleh mengalami kasih Tuhan. Allah boleh menampakkan diri kepadanya. Yesus boleh berjumpa dengannya. Padahal Rasul Paulus adalah orang yang jahat, tapi Yesus mau berjumpa dengan dia. Dan terjadi pemulihan, terjadi perubahan. Bagaimana Rasul Paulus diubahkan oleh Allah. Dan dia menjadi Rasul yang ke-13. Dan dia yang paling banyak menulis surat-surat. Ya, termasuk yang di Efesus ini. Dia adalah Rasul yang luar biasa diurapi Tuhan. Dan dia bisa menjelaskan dari hukum Taurat kepada kasih karunia. Ya, luar biasa Rasul Paulus ini. Nah, di dalam surat ini dia berkata bahwa aku berdoa. Wah, ini adalah doa yang luar biasa. Supaya kamu bersama-sama dengan segala orang kudus dapat memahami betapa lebarnya dan panjangnya dan tingginya dan dalamnya kasih Kristus.
Saudara, ini adalah hal yang sangat penting sekali untuk kita memahami kasih Kristus itu. Penting sekali. Kalau kita tidak memahami kasih Kristus, kita nggak akan bisa melakukan perintah Tuhan. Ya, seutuhnya. Perintah Tuhan, saudara, kalau kita baca Alkitab, ya, saya dapat simpulkan perintah Tuhan Yesus cuma satu, saudara. Hanya satu, nggak banyak. Ya, kalau di dalam hukum Taurat banyak. Saya akan sedikit jelaskan soal ini. Kalau kita tidak memahami kasih Kristus, kita nggak akan dapat melakukan perintah Tuhan yang saya sebut hanya satu, saudara. Ada ayatnya. Kita akan belajar firman Tuhan pada malam hari ini. Kalau di dalam hukum Taurat itu perintah Tuhan itu banyak sekali. Ya, banyak. Sehingga kalau saudara lihat bagaimana orang Israel kalau mereka merayakan tahun baru, ya, itu akan ada tradisi. Mereka akan makan, ya, makan kepala ikan. Kepala ikan ini menunjukkan bahwa ada di Alkitab kan, menjadi kepala bukan ekor. Nanti ada mereka minum madu dan ada makan buah apel, berbicara janji Tuhan, manis seperti madu. Nah, lalu ada buah delima. Buah delima ini bijinya banyak sekali. Nah, ini adalah petanda bahwa perintah Tuhan sangat banyak. Ada banyak sekali perintah Allah kepada manusia. Dimulai dari 10 hukum. Lalu ada banyak sekali aturan-aturan. Perintah-perintah Allah yang harus dilakukan oleh umat Israel. Sehingga mereka merayakan ini perintah Tuhan itu banyak sekali. Nah, saudara, ketika Allah menjadi manusia, ya, menjadi manusia untuk menebus dosa manusia karena manusia tidak bisa melakukan perintah Tuhan yang begitu banyak. Lakukan 9, 1 tidak dilakukan, gagal. Ya, kalau ada ya lakukan 100, 1 nggak dilakukan, tetap gagal. Semua manusia berdosa dan manusia tidak bisa melakukan segala perintah Tuhan. Nah, sehingga Allah yang mengasihi manusia, dia harus menjadi manusia. Jadi manusia saja sudah hina, saudara. Sehingga orang pada sedikit mengolok, mengejek. Masa Tuhan manusia, katanya. Tuhan itu kan kudus, masa Tuhan ke toilet, katanya begitu, saudara. Tapi Allah yang mengasihi manusia, dia rela yang menjadi manusia, mengambil rupa seorang hamba. Dia mati, ya. Dia mati di atas kayu salib menebus dosa. Dia mengasihi saya dan dia mengasihi saudara. Amin. Nah, lalu dia memberikan perintah yang cuma satu. Coba kita baca deh. Kita baca perintahnya. Yohanes pasalnya yang ke-13. Yohanes pasal 13. Ayatnya yang ke-34. Nah, ini dia kan perjanjian baru, perintah baru. Perjanjian lama, perintah yang lama. Yang begitu banyak. Ayo kita baca sama-sama. Yohanes pasal 13 ayat 34. 1, 2, 3. Aku memberikan apa? Perintah baru kepada kamu, yaitu supaya kamu saling mengasihi. Sama seperti aku telah mengasihi kamu, demikian pula apa? Kamu harus saling mengasihi. Lalu dikatakan ayat 35, dengan demikian semua orang akan tahu bahwa kamu adalah murid-muridku, yaitu jikalau kamu saling mengasihi. Ini perintah Tuhan, sudah. Yang saya sebut cuma satu, mengasihi. Kalau aplikasinya banyak kan? Ya kan? Kalau kita mengasihi, kita nggak akan mencuri, kita tidak akan membunuh, kita tidak akan merusak diri kita tidak akan merugikan orang lain. Tapi kalau dilihat dari ayat ini, digabungkan semuanya, ternyata hanya satu, tentang kasih. Itulah perintah Tuhan. Lalu Tuhan ulang lagi, Tuhan Yesus mengulang lagi. Ya, di dalam Yohanes pasal yang ke-15, Yohanes pasal 15 ayat 17. Inilah perintahku kepadamu apa? Kasihilah seorang akan yang lain. Nah, kalau diulang berarti adalah sesuatu hal yang sangat penting.
Tuhan bukan hanya mengulang 2 kali, tapi berulang kali. Dan rasul-rasul pun mengatakan ini, bahwa Allah adalah kasih, sebab itu kita harus hidup di dalam kasih. Ini perintah Tuhan. Nah saudara, untuk mau melakukan perintah ini, kita harus memahami terlebih dahulu tentang kasih Kristus. Karena kita tidak akan bisa mengasihi seorang akan yang lain, sesama manusia, kalau kita nggak memahami kasih Kristus. Karena saudara lihat ya, dalam Yohanes pasal 15 ayat 17, inilah perintahku kepadamu, kasihlah seorang akan yang lain. Lalu ayat selanjutnya saudara lihat, jikalau dunia membenci kamu, ingatlah bahwa ia telah lebih dahulu membenci aku daripada kamu. Ayat 18. Kita disuruh mengasihi di tengah dunia yang akan membenci kita. Kita disuruh mengasihi di antara dunia yang jahat. Kalau kita tidak memahami kasih Kristus, kita nggak akan pernah bisa. Nggak akan pernah bisa, saudara. Saudara mengasihi, ya Tuhan suruh, perintah Tuhan mengasihi sesama, bukan hanya saudara kita. Bukan hanya keluarga kita. Bukan hanya orang yang baik kepada kita, tetapi juga orang yang jahat kepada kita. Orang yang fitnah kita. Orang yang jelekin kita. Orang yang menganiaya kita, saudara. Menganiaya. Tuhan bilang, berdoalah bagi orang yang menganiaya kamu. Kasihilah musuhmu. Nah, ini bukan hal yang mudah. Kalau kita tidak mengerti, memahami kasih Kristus, kita akan kecewa. Dan kita nggak bisa mengasihi. Kita nggak akan bisa melakukan perintah Tuhan yang cuma satu ini, saudara. Tentang kasih ini. Nah, kita coba pahami sekarang. Seperti apa sih kasih Tuhan? Saudara mau tahu kasih Tuhan dalam hidup kita? Saudara harus mengerti dulu bagaimana Tuhan mengasihi saudara. Kalau saudara mengerti ini, saudara akan bisa mengasihi orang lain. Banyak orang gak bisa mengasihi karena dia merasa Tuhan aja gak mengasihi dia. Bahkan dia berkata semua orang jahat gitu. Jadi dia juga harus jahat gitu kan. Dia gak merasa kalau Tuhan mengasihi dia. Dia tidak memahami. Sehingga dia tidak bisa mengasihi orang lain. Hidupnya penuh dengan kekecewaan, hidupnya penuh dengan kebencian, hidupnya penuh dengan luka, sehingga dia akan terus melukai, sehingga dia akan terus menyakiti, dan dia tidak bisa melakukan perintah Tuhan. Kita belajar, Tuhan mengasihi kita seperti apa sih? Ya, kita lihat dalam kitab Mazmur, Mazmur 139. Haleluya, saya percaya Tuhan Yesus ada di tempat ini, Roh Kudus ada di tempat ini, amin. Dan kita akan mengerti betapa Tuhan mengasihi setiap kita. Haleluya. 139 ayat pertama, saya akan baca sampai ayatnya yang ke-12. Firman Tuhan untuk pemimpin biduan Mazmur Daud. Jadi Daud diurapi Tuhan, lalu dia perkatakan firman ini, ya, yang berbicara kasih Tuhan kepada manusia, kepada setiap kita semua. Tuhan, engkau menyelidiki dan mengenal aku. Saudara lihat, Tuhan menyelidiki dan mengenal. Ya, kita sekarang mau ya belajar untuk memahami kasih Kristus nih. Ya, Tuhan lebih dulu menyelidiki dan mengenal aku. Ayat 2. Engkau mengetahui kalau aku duduk atau berdiri. Engkau mengerti pikiranku dari jauh. Engkau memeriksa aku kalau aku berjalan dan berbaring. Segala jalanku, apa? Kau maklumi. Saudara kalau nggak dimaklumi Tuhan, kalau saya Michael Ponello tidak dimaklumi Tuhan udah lama mati, saudara. Saya banyak merusak orang juga. Banyak orang saya kasih pakai narkoba, saudara. Saya sempat jadi pengedar narkoba. Untung kasih Tuhan, dia tahu hidup saya. Dia memberikan saya kesempatan. Dia masih mengerti, memaklumi saya di dalam hal ini, tanda petik saudara ya. Nanti saya akan baca terus, jangan sampai saudara salah ngerti. Dia tahu bahwa
saya manusia yang memiliki kecenderungan untuk melakukan dosa. Dan apa yang saya lakukan ini adalah tabiat dosa karena saya belum mengerti. Saudara, kata memaklumi di sini, pada waktu Yesus ya dia mau menyerahkan nyawanya, sebelumnya dia berdoa. Dia katakan begini, Bapa, ampunilah mereka, sebab apa? Mereka tidak tahu apa yang mereka berbuat. Oh, Tuhan Yesus mengampuni mereka, mendoakan mereka supaya Bapa mengampuni, karena ada maklum di situ. Maklumnya apa? Dia belum tahu kok apa yang dibuat, gitu kan? Nah, Tuhan mengasihi, kasihnya luar biasa, saudara. Ini Allah memaklumi manusia, ini adalah berbicara kasih Allah yang besar. Kasih Allah yang luar biasa, sehingga dia memberikan setiap kita kesempatan demi kesempatan. Nah, inilah aplikasinya begini, kalau kita sadar Tuhan memaklumi kita, untuk supaya kita bisa mengasihi, belajarlah untuk memaklumi orang lain. Amin. Memaklumi cara orang lain berpikir, saudara. Cara orang lain bertindak. Semua orang beda-beda, saudara. Ya, kita kalau nggak bisa memaklumi orang, ya, kita akan banyak menolak orang. Kita akan banyak menyakiti orang. Tapi kalau kita belajar memaklumi orang, itu akan membuat kita bisa mengasihi orang itu. Udahlah, dia kan belum dewasa rohaninya, gak apa-apa. Gak apa-apa dia jelekin saya, udah gak apa-apa. Dia belum mengerti, ya kan? Saya akan doakan dia terus, oh ini dewasa rohani, saudara. Karena di dalam hubungan yang terdekat akan ada perselisihan, akan ada gesekan, ya. Setiap hubungan yang dekat, contoh suami istri, ya, pasti akan ada gesekan, gak mungkin enggak, saudara. Pasti ada masalah, ada ribut. Kalau tidak ada memaklumi di sini, ini bahaya, saudara. Suami harus bisa memaklumi bahwa istrinya perempuan. Iya, saudara. Istri harus bisa memaklumi. Oh, salah kebalik saya ya. Kebalik ya. Istri harus bisa memaklumi bahwa suaminya laki-laki gitu. Gitu yang benar ya. Laki-laki memaklumi istrinya perempuan. Contoh begini. Laki-laki dan perempuan ini ada perbedaan, saudara. Cara berpikir beda. Retina mata aja beda cara melihat, saudara. Kalau perempuan itu, kalau melihat itu, saudara, dia bisa melihat secara semua yang ada di atas meja dia bisa tahu. Tapi kalau laki-laki dia berfokus kepada satu benda. Dia cari, kunci mobil mana? Kunci mobil padahal ada di sini, saudara. Kunci mobil mana? Nanti istri bilang, dasar kamu matanya. Itu mata atau apa sih? Ini kuncinya katanya. Baru dia lihat. Gitu. Kalau istri memaklumi dia nggak akan keluarkan kata itu kepada suami. Nah, kalau untuk melihat jarak yang jauh, laki-laki itu lebih fokus, saudara. Ya, kalau lagi di luar, coba lihat tuh di gedung itu ada, tuh di ujung sana ada bendera. Itu perempuan begini, yang mana? Dia nggak bisa lihat, saudara. Karena beda, retina matanya beda. Nah, memaklumi, ya, makanya saya banyak pelayanan, Tuhan izinkan pelayanan pastoral untuk konseling, ya. Saya dengan istri saya. Banyak yang konseling. Dia bilang, Pak Pendeta, aduh, kenapa ya Pak? Suami saya tuh kalau ngomong keras sekali. Kasar gitu loh Pak. Nyakitin katanya. Terus saya jawab apa? Puji Tuhan Bu. Loh kok Pak puji Tuhan? Iya bersyukur. Berarti ibu punya suami laki-laki. Kalau laki-laki ngomongnya memang begitu Bu. Sayang. Tolong dong ambilin handuknya. Sayang, tolong dong. Gak dengar kan? Sayang, woi, handuk ambilin. Gitu. Kadang-kadang ya, tapi kalau suami yang udah ngerti Tuhan, dia akan lebih dewasa lagi. Tapi laki-laki kebanyakan punya suara keras gitu loh. Saya bilang, Bu, kalau mau yang lembut, jangan nikah sama laki-laki. Tapi kan gak dibolehin sama firman Tuhan kan? Nah ini memaklumi begitu loh.
Nah sebaliknya tuh, ada juga yang konseling, Pak Pendeta, aduh istri saya itu baper Pak. Bentar-bentar menangis dia. Terus kalau saya ngomong satu, baru satu saya ngomong, dia udah 100 katanya, bahkan 1000. Saya bilang puji Tuhan. Berarti Bapak menikahnya sama perempuan. Kalau mau yang pendiam jarang ngomong, banyak Pak. Ya kan? Ya, perempuan memang suka bicara. Dan dia suka terbawa perasaan. Seperti itu sudah. Makanya sadarilah bahwa suamimu adalah laki-laki, istrimu adalah perempuan. Ketika kita mengerti ini, kita akan saling memaklumi. Sehingga kita tidak akan terluka satu dengan yang lain. Amin. Haleluya. Kita akan bisa menerima apa adanya, bukan ada apanya. Saudara, dalam anggota tubuh, ada anggota tubuh yang paling riskan saling menyakiti. Tapi mereka nggak pernah saling sengaja. Ya, ada satu yang suka menyakiti. Ya, anggota tubuh ini, gigi dan lidah, saudara. Siapa di sini yang pernah tergigit lidahnya? Ada? Boleh angkat tangan? Semua ya, setuju ya? Saudara, gigi tidak pernah sengaja menggigit lidah. kecuali pikirannya ya mengatur gigi untuk gigit lidahnya. Itu bunuh diri namanya. Ada orang juga memang sengaja gigit lidah, saudara. Ya, karena dia mau bunuh diri. Oh, dan itu jahat. Kita nggak boleh menyakiti anggota tubuh kita. Pikiran kita tidak boleh mengontrol untuk kita mau nyakiti tubuh kita. Karena tubuh kita adalah bait Allah. Amin. Nah tetapi saudara lihat, yang paling riskan ya menyakiti itu gigi suka menyakiti lidah, saudara. Kalau nggak lidah, bibir kadang-kala digigit sama dia. Iya kan? Tapi saudara lihat lidah. Lidah nggak pernah berhenti untuk terus bekerja, saudara. Dan lidah nggak bilang begini, cabut aja itu gigi, tidak, saudara. Ini ya maklum bahwa hubungannya dekat. Hubungannya dekat, pasti ada perselisihan. Nah Tuhan begitu memaklumi kita. Dia sabar terhadap kita. Karena dia tidak mau ada yang binasa. Dia mau supaya kita semua bertobat. Diselamatkan oleh Tuhan. Haleluya. Berikan tepuk tangan dulu dong buat Tuhan ya. Jadi Tuhan itu tahu jalan hidup kita. Dan dia yang memaklumi. Saudara lihat. Kalau manusia itu gak bisa memaklumi keseluruhan. Tapi Tuhan, dia paling tahu. Dan dia memaklumi kehidupan kita. Ayat selanjutnya. Ayat 4. Sebab sebelum lidahku, nah ini lidah ya. Lidahku mengeluarkan perkataan, sesungguhnya semuanya telah kau ketahui, ya Tuhan. Haleluya. Nah lalu ini luar biasa ayat 5. Dari belakang dan dari depan engkau mengurung aku dan engkau menaruh tanganmu ke atasku. Terlalu ajaib bagiku pengetahuan itu. Terlalu tinggi tidak sanggup aku mencapainya. Ini berbicara Tuhan selalu memberkati kita. Ya, di tengah kekurangan, kelemahan kita. Allah selalu memberkati kita. Dikatakan dari belakang dan dari depan engkau mengurung aku. Ada perlindungan Allah. Dan engkau menaruh tanganmu ke atasku. Tangan ke atas ini dia selalu memberkati kita, saudara. Ini Tuhan. Sebab itu sudah lihat ada orang yang belum kenal Tuhan juga kelihatannya diberkati. Tapi Tuhan sedang menunggu supaya dia menyerahkan hidupnya kepada Tuhan. Di dalam satu pertobatan menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Tapi lihat tangan Tuhan itu ada di setiap manusia, saudara. Ciptaannya yang berharga. Semua manusia ciptaan Tuhan yang berharga. Haleluya. Ada berkat Tuhan di dalam setiap kehidupan kita. Ini belas kasihan Tuhan. Saudara lihat, apakah hanya kita yang sudah percaya Tuhan yang berlimpah? Enggak, saudara. Ada juga yang gak percaya Tuhan berlimpah. Itu Tuhan mengasihi mereka, tetapi semuanya akan tidak ada artinya kalau tidak percaya kepada Yesus. Gitu. Tapi namanya berkat Tuhan, Allah yang menciptakan manusia, Tuhan memberikan hujan kepada semua orang, memberikan panas kepada semua orang, memberikan berkat kepada semua orang. Dia tidak pandang perbedaan. Sekalipun ada ayat yang berkata dia membedakan, ya betul. Kita ini lebih spesial karena sudah ada di dalam Kristus Yesus. Amin. Haleluya. Tapi Tuhan juga sedang menunggu setiap orang yang belum percaya kepadanya. Sebab itu masih ada blessing, ada berkat. Tapi suatu hari kelak mereka akan percaya.
lewat setiap perbuatan kasih kita. Amin. Nah, jadi berkat Tuhan selalu ada. Saya baca lagi ya. Ayat yang ke-7. Kemanakah aku dapat pergi menjauhi rohmu? Kemanakah aku dapat lari dari hadapanmu? Jika aku mendaki ke langit, engkau di sana. Jika aku menaruh tempat tidurku di dunia orang mati, di situ pun engkau. Saudara, ini begini. Ya, mendaki ke langit bicara tentang perkara sorga. Mendaki ke langit berbicara perbuatan-perbuatan baik. Perbuatan-perbuatan terpuji. Berbicara ibadah. Sekarang kita sedang mendaki ke langit. Tuhan ada di sini, amin. Itu kesetiaan Allah. Kita sedang beribadah, komsel. Itu berbicara mendaki ke langit. Sesuatu perbuatan-perbuatan untuk Allah, kemuliaan. Buat Allah, berbicara tentang sorga. Lalu luar biasa, saudara, dikatakan Tuhan ada. Dan lebih luar biasa lagi, ya dikatakan, jika aku menaruh tempat tidurku di dunia orang mati, di situ pun engkau. Maksudnya apa? Ini kejatuhan, kelemahan manusia. Di tengah kejatuhan manusia, Tuhan ada. Tuhan Yesus ada. Amin. Tuhan menetapkan langkah-langkah orang. Amin. Yang hidupnya berkenan kepadanya. Berkenan di sini anugerah. Apabila ia jatuh, tak sampai tergeletak. Sebab Tuhan menopang tangannya. Tangan Tuhan menopang, Tuhan ada. Saudara, di dalam perjalanan hidup saudara, Tuhan Yesus selalu ada bersama dengan saudara. Pada waktu saudara sedang kuat, pada waktu saudara sedang lemah, Tuhan juga ada. Pada waktu saudara sedang setia di dalam perkara-perkara sorga, di dalam ibadah-ibadah, di dalam segala perbuatan firman Allah, Tuhan ada. Ketika kita berdosa bagaimana? Tuhan ada untuk menolong kita, mengampuni kita, dan kita bisa keluar dari dosa. Haleluya. Nah ini, saudara kalau memahami kasih Tuhan, ya, bahwa ternyata Tuhan ada di tengah kejatuhan. Saya orang yang dulunya hidupnya hancur, Tuhan ada bersama dengan saya. Lagi pakai narkoba, Tuhan masih lindungi saya. Tapi Tuhan mau menuntun saya untuk membawa saya kepada kehendaknya. Amin. Kepada kasih-Nya. Nah, kalau kita memahami kasih Tuhan ini, kalau ada yang jatuh di antara kita, kita nggak akan tendang dia atau buang dia. Oh, dia tuh udah bejat tuh, berdosa dia. Udah jangan diajak lagi lah ke kul atau ke acara komsel begitu. Bukan begitu, saudara. Tuhan itu merangkul. Amin. Tuhan itu penuh dengan kasih. Kasih-Nya luar biasa. Dia tidak meninggalkan saudara. Dia tetap setia di tengah ketidaksetiaan saudara. Tapi bukan berarti saudara jangan setia-setia, bukan. Kalau saudara mengerti Tuhan setia, saudara akan tetap setia kepada Dia. Haleluya. Saudara akan tetap memuliakan Dia. Tidak ada alasan untuk menjauh daripada Tuhan. Di dalam segala situasi, segala musim kehidupan kita, Tuhan Yesus selalu ada. Amin. Nah, lalu seterusnya bagaimana nih, kita coba lihat. Ayat yang ke-9 ini. Jika aku terbang dengan sayap fajar dan membuat kediaman di ujung laut, juga di sana tanganmu akan menuntun aku dan tangan kananmu memegang aku. Jika aku berkata, biarlah kegelapan saja melingkupi aku dan terang sekelilingku menjadi malam, maka kegelapan pun tidak menggelapkan bagimu. Dan malam menjadi terang seperti siang. Kegelapan sama seperti terang. Oh, ini sebenarnya orang yang putus asa, saudara. Yang mau hidup sendiri, gak mau hidup dengan keluarganya. Dia merasa tersolimi, terhina. Dia merasa disakiti atau mungkin dia yang menyakiti. Dia malu. Saya gak pernah, gini saudara, Tuhan itu menciptakan manusia selalu ada keluarganya. Ada temannya. Ya, ada sahabatnya. Tapi sering saya temukan orang yang sebatang kara, saudara. Tuhan gak pernah menciptakan manusia sebatang kara. Tapi kenapa ada orang sebatang kara, saudara? Ada yang lari dari kampung, dia malu dengan kejadian yang sudah dia buat.
Banyak saudara kasus masalahnya. Tapi saudara, di tengah dia sebatang kara, Tuhan izinkan kami boleh melayani dan dia boleh dipulihkan dan kembali bersama dengan keluarganya. Saudara, orang yang putus asa, Tuhan ada di sana untuk menolong. Ini kasih Allah. Orang yang sedang berkata, biarlah kegelapan. Biarlah hidup saya hancur. Biarlah udah saya pakai narkoba aja, mau mati-mati deh gitu. Tapi lihat Tuhan, dia tidak mau satu orang pun binasa. Haleluya. Dia begitu mengasihi. Sehingga kegelapan itu tidak berkuasa. Dikatakan bahwa kegelapan pun tidak menggelapkan bagi Tuhan. Haleluya. Dan malam menjadi terang seperti siang. Kegelapan sama seperti terang. Sebab engkaulah yang membentuk buah pinggangku, ayat 13. Menenun aku dalam kandungan ibuku. Aku bersyukur kepadamu oleh karena kejadianku dahsyat dan ajaib. Ajaib apa yang kau buat dan jiwaku benar-benar menyadarinya. Kasih Tuhan kepada kita luar biasa, saudara. Di tengah kita durhaka masih berdosa, Tuhan mengasihi kita. Kalau kita durhaka sama orang, dibuang sama orang, saudara. Tapi Yesus tidak membuang kita. Kalau di dalam perjanjian lama, manusia diperintahkan mencari Allah. Tapi nyatanya nggak ada yang mencari Allah, semua menyeleweng. Yang mendapat karunia di masa perjanjian lama, karena Tuhan berbicara kepada mereka. Tuhan melakukan perbuatan atau pernyataan-pernyataan yang luar biasa. Mereka dipilih oleh Tuhan. Tetapi firman Tuhan jelas, semua orang telah berdosa dan kehilangan kemuliaan Allah. Semua orang sudah bejat. Tetapi anugerah, kasih Tuhan mau menyelamatkan manusia. Haleluya. Ini kasih Tuhan luar biasa. Coba kita baca lagi. Roma pasal yang kelima. Roma pasal yang kelima. Roma pasal 5 ayat kita akan baca. Ayat yang kedua saja, 2. Demikian. Sampai ayat yang ke-7 ya. Oleh dia kita juga beroleh jalan masuk oleh iman kepada kasih karunia ini. Di dalam kasih karunia ini kita berdiri dan kita bermegah dalam pengharapan akan menerima kemuliaan Allah. Dan bukan hanya itu saja. Kita malah bermegah juga dalam kesengsaraan kita. Karena kita tahu bahwa kesengsaraan itu menimbulkan ketekunan. Dan ketekunan menimbulkan tahan uji. Dan tahan uji menimbulkan pengharapan. Ayat 5. Dan pengharapan tidak mengecewakan. Karena kasih Allah, di sini kasih Allah. Kasih Allah telah dicurahkan di dalam hati kita oleh Roh Kudus. Yang telah dikaruniakan kepada kita. Karena waktu kita masih lemah, ini juga bicara kasih Tuhan. Pada waktu kita masih lemah, dikatakan bahwa Kristus telah mati untuk kita, orang-orang durhaka. Pada waktu yang ditentukan oleh Allah, ayat 7. Sebab tidak mudah seorang mau mati untuk orang yang benar, tetapi mungkin untuk orang yang baik. Ada orang yang berani mati. Akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita. Oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Ayat 9. Lebih-lebih karena kita sekarang telah dibenarkan oleh darah-Nya, kita pasti akan diselamatkan dari murka Allah. Saudara lihat di sini, kita ini telah dikasihi. Saudara sudah, iblis tidak suka kata telah ini. Iblis tuh mau tutup bahwa iblis tuh pengennya kita merasa kita berdosa terus gitu. Padahal dosa sudah ditebus, sudah diampuni. Orang yang terus merasa berdosa, dia akan terus hidup di dalam dosa. Tapi orang yang percaya dengan iman, Yesus sudah menebus dosanya, dia mengalami kasih-Nya, dia akan mengasihi Allah. Amin. Dia akan hidup di dalam kasih. Dia akan melakukan perintah Tuhan. Tuhan mengasihi kita pada waktu kita masih lemah. Pada waktu kita berdosa. Lalu dikatakan kasih Allah itu telah dicurahkan kepada kita. Kita ini sudah dipindahkan di dalam Yesus. Terjadi satu perpindahan dari kegelapan dipindahkan kepada terangnya yang ajaib. Saya sudah full dikasihi Tuhan. Sebab itu saya gak perlu baper-baper lagi. Kalau ada orang gak mengasihi saya, gak apa-apa. Yang penting saya tetap baik sama orang dan tidak mau melukai orang. Amin. Kasih
tidak melukai, menyakiti orang lain, tidak merugikan orang lain. Amin. Tapi kalau ada sesuatu hal yang datang untuk mau membuat saya tersakiti, saya nggak mau lagi. Tuhan sudah mengasihi saya. Tuhan mencintai saya. Saya percaya di dalam Yesus sudah tidak boleh kecewa. Amin. Karena tidak pernah kecewa. Kenapa? Kasih Tuhan telah dicurahkan. Sudah tidak boleh sakit hati, ikut Tuhan, saudara. Ikut Tuhan, jangan sakit hati lagi. Kalau kita sakit hati lagi, masuk lagi ke sistem dunia. Bahkan saya bisa katakan, orang yang sakit hati, tidak masuk surga. Iya, saudara. Kenapa saya katakan tidak masuk surga? Pengertiannya begini. Ketika kita percaya Yesus, hati kita dibaharui. Segala luka hati kita disembuhkan oleh Tuhan. Amin. Tuhan berikan hati baru. Hati yang baru ini harus dijaga. Jangan sampai kita terpengaruh. Jangan sampai orang fitnah kita sakit hati. Lalu kita membalas kejahatan dengan kejahatan. Hati ini harus dijaga. Kalau hati kita terus dijaga, firman Tuhan berkata begini. Siapa yang percaya kepada Yesus, dalam hatinya akan mengalir aliran-aliran air kehidupan. Maksudnya kita akan bisa hidup di dalam kasih. Apapun keadaan kita, Tuhan Yesus sangat mengasihi kita. Dia lebih dulu mengasihi kita. Tanda kalau saudara sudah lahir baru, saudara sudah mulai belajar mengasihi. Selama saudara belum bisa mengasihi, saudara belum lahir baru. Belum, saudara. Coba kita baca ayatnya sebentar lagi, saya selesai. Ya, 1 Yohanes. Saudara sudah mengalami kasih Tuhan? Kalau saudara sudah mengalami kasih Tuhan, saudara akan lahir baru. Tanda lahir baru, saudara akan melakukan perintah Tuhan. Berbicara soal mengasihi. 1 Yohanes pasal yang ketiga, ayat 14 sampai 17 atau sampai 16 ya, kita baca firman Tuhan. Kita tahu bahwa kita sudah berpindah, ya. Saudara perhatikan, di dalam Yesus saudara sudah berpindah dari dalam maut ke dalam hidup. Yaitu apa? Karena kita mengasihi saudara kita. Barang siapa tidak mengasihi, ia tetap apa? Di dalam maut. Ayat 15. Setiap orang yang membenci saudaranya adalah seorang pembunuh manusia. Dan kamu tahu bahwa tidak seorang pembunuh yang tetap memiliki hidup yang kekal dalam dirinya. Ayat 16. Demikianlah kita ketahui kasih Kristus. Yaitu bahwa ia telah menyerahkan nyawanya. Untuk apa? Untuk kita. Jadi kita pun wajib menyerahkan nyawa kita untuk saudara-saudara kita. Saudara lihat ini. Wujud kasih. Ya, aplikasi kasih. Kalau saudara hanya masih bergulat dengan kebutuhan, dengan kepentingan saudara, saudara belum menunjukkan kasih kepada orang lain, ya, lahir baru adalah tanda kita mengasihi. Haleluya. Orang yang ada di dalam Kristus yang merasa dikasihi, sebab itu begini, dulu saya sering agak mau dibilang salah khotbah, bukan, tapi pengertian kan terus bertambah, ya. Dulu kan sering kali kita khotbah begini, kalau kita tidak mengampuni, Tuhan gak akan ampuni. Ya kan? Matius pasal 5. Ya, kalau kita tidak mengampuni, Tuhan gak akan ampuni kita. Itu betul, saudara. Itu ternyata dalam hukum Taurat, begitu, saudara. Tapi masuk kepada anugerah kasih karunia, Rasul Paulus menjelaskan lebih jauh, dia berkata begini. Sebagaimana Allah mengampuni kita, demikianlah kita mengampuni. Amin. Jadi kasihnya lebih dulu dinyatakan kepada kita. Ini saudara membuat saya belajar karena kami mendoakan ada seorang waria yang lagi di rumah sakit. Lalu teman saya yang satu bilang begini, aduh harus mengampuni. Kalau nggak mengampuni, Tuhan nggak akan ampuni. Dia bilang, udah nggak apa-apa, biar aja saya nggak diampuni. Masuk neraka aja juga nggak apa-apa katanya. Begitu dia sudah. Saking dia merasa tersakiti dengan perbuatan orang lain. Ya, dia bilang saya nggak mau mengampuni. Terus akhirnya menjadi suatu pembelajaran. Seperti apa sih sebenarnya supaya kita bisa mengampuni? Ternyata prinsipnya berbeda setelah dibesuk berikutnya. Menyampaikan begini, Tuhan sudah mengampuni kamu. Kamu bisa mengampuni. Ayo lepaskan pengampunan. Yesus sudah mati loh buat kamu. Pada waktu kamu lagi berdosa, lagi durhaka. Tuhan mengasihi kamu.
kasih Tuhan akan memampukan kamu untuk bisa mengampuni. Kasih Tuhan akan memampukan kamu untuk kamu hidup melakukan perintah Tuhan. Haleluya. Ini memahami kasih Tuhan. Tuhan itu terlalu baik, saudara. Kepada saya, kepada saudara. Dia tidak memandang muka. Ya, dia begitu mengasihi kita. Kalau mau digambarkan kasihnya, begitu luar biasa. Allah itu adalah kasih. Ini ayat yang terakhir ya. 1 Yohanes pasal yang keempat. 1 Yohanes pasal yang keempat. Allah adalah kasih, ayat 7. Saudara lihat. Saudara-saudaraku yang kekasih, marilah kita apa? Saling mengasihi. Sebab kasih itu berasal dari Allah. Dan setiap orang yang mengasihi lahir dari Allah dan mengenal Allah. Barang siapa tidak mengasihi, ia tidak mengenal Allah. Sebab Allah adalah kasih. Ayat 9. Dalam hal inilah kasih Allah dinyatakan di tengah-tengah kita. Yaitu bahwa Allah telah mengutus anaknya yang tunggal ke dalam dunia. Supaya kita hidup olehnya. Ayat 10. Inilah kasih itu. Bukan kita yang telah mengasihi Allah. Tetapi Allah yang telah mengasihi kita. Dan yang telah mengutus anaknya sebagai pendamaian bagi dosa-dosa kita. Saudara-saudaraku yang kekasih. Jikalau Allah sedemikian mengasihi kita. Maka haruslah kita juga saling mengasihi. Amin. Haleluya. Sebab itu orang yang mengerti, memahami kasih Tuhan, dia gak akan terluka lagi hatinya. Dia gak akan kecewa. Haleluya. Sekalipun difitnah. Ya, sekalipun putus cinta. Anak-anak muda, kalau engkau ada yang engkau putus cinta, katakan sama mantan pacarmu, Anda belum beruntung. Amin. Karena banyak orang juga putus asa karena putus cinta, saudara. Broken heart. Sudah broken home, broken heart lagi. Waduh, parah deh. Larinya ke kehidupan yang hancur. Saudara, ini saya latih. Karena kan banyak orang itu sakit hati gitu. Saya sudah mencintai dia, saya sudah berikan segalanya. Oh, makanya hati-hati dalam berpacaran ini untuk yang belum menikah, saudara. Tapi kalau putus, jangan gini. Kalau kita mengalami kasih Allah, kita akan bisa mengampuni. Amin. Dan kita akan tetap semangat di dalam hidup kita. Sudah dikasih putus sama pacar, puji Tuhan katanya. Loh kok kamu bilang puji Tuhan? Iya, karena Anda belum beruntung. Amin. Disakiti kita gak akan tersakiti lagi. Tuhan mengasihi kita. Orang mau jelekin kita, mau fitnah kita. Orang mau rencana jahat buat kita. Kita hanya berkata semua itu baik untuk mendatangkan kebaikan. Karena Allah sedang proses hatiku lebih murni dan lebih kuat. Amin. Nah kita akan bisa mengasihi. Mengasihi ini dimulai dari rumah. Gitu, suami istri. Ya, baru orang tua dan anak. Karena saudara, masalah itu terjadi dimulai dari dalam rumah. Ya, bukan dimulai dari luar. Ya. Kan tadi hubungan yang dekat akan cenderung menyakiti seperti lidah dan gigi. Paling banyak berantem di dunia ini menurut survei ya ukuran dunia suami istri. Kenapa suami istri yang paling banyak berantem? Paling dekat hubungannya. Lalu yang kedua orang tua dan anak. Orang tua dan anak itu sering berantem saudara. Gitu. Orang tua nyalakan anak nyalakan orang tua. Itu sering terjadi. Nah sebab itu ada kasih Allah. Kasih itu mengikat dan mempersatukan. Amin. Di dalam pernikahan itu kalau tidak ada kasih bahaya. Kalau kasih itu kan dari Tuhan, dasar. Nah ini sedikit ya. Yang belum menikah dan yang sudah menikah perlu tahu ini. Dasar mencintai saudara harus tahu. Ya banyak orang menikah, saya tanya kenapa kamu mau menikah? Saya banyak memberkati orang juga karena sebagai gembala. Kenapa kamu mau menikah dengan si A? Karena dia ganteng pak. Gitu ngomongnya. Terus ada lagi, karena dia pak tanggung jawab orangnya, perhatian. Terus ada lagi, wah nyambung, nyaman deh pak saya kalau dekat dia. Gitu dong ngomongnya kan. Terus saya bilang, ini kalau dijadikan dasar, kalau hanya ini dasar mencintai bahaya. Lalu saya tanya lagi sama dia, jujur ya kamu, ada nggak yang lebih ganteng? Terus dia bilang, banyak katanya. Dijadikan dasar sesuatu hal yang fana.
Bahaya. Saya tanya lagi, kamu kenapa mencintai dia? Cantik. Ya, dan dia cocok banget sih Pak sama saya, katanya gitu. Terus saya tanya, ada yang lebih cantik? Karena yang satu sudah bilang ada yang lebih ganteng, dia bilang, banyak sekali Pak Pendeta. Kalau dijadikan dasar kan bahaya, nggak kuat. Dasarnya apa di dalam mencintai? Kasih Tuhan. Firman Tuhan katakan dalam Efesus pasal 5, kasih Kristus adalah dasar hidup suami istri. Jadi kasih Allah. Saya lebih suka kalau tanya kenapa kamu mencintai? Nggak tahu Pak Pendeta. Padahal dia nggak terlalu ganteng. Tapi hati saya nih cinta banget sama dia. Cinta itu dari Tuhan. Amin. Dari begitu banyaknya laki-laki, begitu banyaknya perempuan, tapi kalian berdua yang Tuhan buat cinta. Ini menjadi dasar untuk mencintai. Tapi ingat, cinta tidak cukup. Ya. Hubungan juga antara orang tua dan anak, ada kasih keluarga, ada kasih, kan ada beberapa kasih kan, ada kasih storge, kasih eros kan, kasih persaudaraan kan, kasih keluarga hubungan darah kan. Nah, jadi begini, kasih orang tua dan anak juga hubungan itu yang memperkuat. Tapi nggak cukup hanya kasih. Saya tanya sama orang udah bercerai saudara. Masih cinta nggak? Masih saudara. Masih cinta, masih. Kenapa Bapak hidupnya begini udah tinggalin istri masih cinta nggak? Masih Pak. Tanya lagi sama istrinya, masih cinta. Ternyata cinta nggak cukup. Sebab itu Tuhan berikan perintah. Untuk suami istri, suami kasihi istri seperti diri sendiri. Amin. Istri tunduk kepada suami. Oh ini untuk dewasa muda, keluarga muda nih. Banyak sekali perceraian terjadi, istri tidak tunduk kepada suami. Kalau di dalam Alkitab tidak ditulis suami lebih dulu, tapi istri lebih dulu. Boleh nggak saya baca ini ayat paling terakhir? Tiba-tiba saya teringat aja ya. Ya boleh ya? Oh, boleh. Oke, mari kita baca deh ya. Kita baca saja di 1 Petrus pasal 3. Nah, 1 Petrus pasal 3. 1 Petrus pasal yang ketiga. Saudara lihat ayat pertama. 1 Petrus pasal yang ketiga ayat pertama. Demikian juga kamu hai istri-istri apa? Tunduklah kepada suamimu. Supaya jika ada di antara mereka yang tidak taat kepada firman, mereka juga tanpa perkataan dimenangkan oleh kelakuan istrinya. Jika mereka melihat bagaimana murni dan saleh hidup istri mereka itu. Saudara lihat di sini Alkitab mengajarkan tunduk kepada suami dalam segala hal. Kalau dalam Efesus pasal 5 ayat 22 dikatakan tunduklah kepada suami dalam segala sesuatu seperti kepada Tuhan. Haleluya. Nah, dan kalau kita pelajari, setiap wanita diberikan perhiasan oleh Tuhan yang istimewa dan sangat berharga. Coba kita lihat ayat selanjutnya. Jika mereka melihat bagaimana murni dan saleh hidup istri mereka itu. Ingat saudara bahwa suami tidak bisa dimenangkan dengan perkataan, tapi dengan tindakan. Amin. Haleluya. Karena perkataan istri ternyata menurut survei tidak mengubahkan suami. Istri menegur suami dilapor ke polisi saudara. Diurus ke polisi. Betul saudara. Ada kan? Ya kan? Karena mengubahkan. Semakin dilarang semakin menjadi-jadi. Ternyata kelakuan istri mengubahkan suami. Haleluya. Saya baca ayat selanjutnya. Ayat yang ketiga. Perhiasanmu janganlah secara lahiriah, yaitu mengepang-epang rambut, memakai perhiasan emas atau dengan mengenakan pakaian yang indah-indah. Oke, nggak apa-apa lah. Kalau ada perhiasan untuk Tuhan, untuk suami, untuk keluarga. Tapi kita lihat ini yang paling penting, jangan sampai kita nggak mengenakan untuk wanita ini ya. Ayat 4. Tetapi perhiasanmu ialah manusia batinia yang tersembunyi dengan perhiasan yang tidak binasa, yang berasal dari roh yang lemah lembut dan tentram, yang sangat berharga di mata Allah. Ibu-ibu muda, dewasa muda kan, ibu-ibu muda kan, bapak-bapak muda juga tentunya. Setiap ibu-ibu, istri-istri, ya, mengenakan perhiasan, silakan untuk kemuliaan Tuhan. Tapi jangan sampai saudara tidak mengenakan perhiasan yang Tuhan berikan. Perhiasan yang berasal dari roh yang lemah lembut dan sangat tentram. Apa itu perhiasan? Yang sangat berharga di mata Allah, firman Tuhan bilang. Tuh, ya kan, dibilang yang sangat berharga di mata Allah. Ayat 5, ini dia perhiasannya. Sebab demikian,
Demikianlah caranya perempuan-perempuan kudus dahulu berdandan, yaitu perempuan-perempuan yang menaruh pengharapannya kepada Allah. Mereka tunduk kepada suaminya. Haleluya. Ternyata perhiasan seorang wanita yang diberikan Allah penundukan diri kepada suami. Dan ini berharga di mata Allah. Saudara, tunduk kepada suami, jangan takut saudara. Ada pembelaan Allah. Ada intervensi ilahi, ada Allah yang akan membela setiap wanita yang mengenakan perhiasan ini. Dikasih contoh kan di sini Sarah. Sarah ini dia tunduk kepada Abraham. Pada waktu Abraham ya mau menukar dia dengan karena dia takut dibunuh dengan Raja Mesir kan, akhirnya Sarah, tapi dia tunduk. Saudara lihat, dia tunduk, tapi Allah membela Sarah. Haleluya. Saudara akan dibela oleh Tuhan. Dan Tuhan akan memulihkan suami. Nah untuk suami dikatakan ayat 7. Demikian juga kamu hai suami-suami, hiduplah bijaksana dengan istrimu sebagai kaum yang lebih lemah. Hormatilah mereka sebagai teman pewaris dari kasih karunia, yaitu kehidupan, supaya doamu jangan terhalang. Suami harus mengasihi istri seperti diri sendiri. Ini perintah saudara. Jadi Tuhan kasih Allah, kasih untuk kita mencintai, lalu diberikan perintah. Perceraian terjadi karena orang nggak mau lakukan perintah ini. Kalau nggak istri yang ngelonjak, suami yang ngelonjak gitu. Akhirnya terjadi perceraian, makanya tingkat perceraian tinggi. Bukan hanya terjadi di kalangan orang-orang yang belum mengenal Yesus, tapi terjadi juga di kalangan orang-orang yang mengenal Yesus. Kenapa? Mereka tidak memahami akan kasih Kristus. Kalau memahami kasih Kristus, tidak akan ada lagi perceraian. Haleluya. Nah untuk orang tua dan anak ada perintah. Hai orang tua, janganlah membangkitkan amarah anakmu. Janganlah membuat anakmu tawar hatinya. Ada ayatnya saudara, cuman saya kalau baca nanti kepanjangan deh. Ya, karena sudah panjang saya khotbah ini. Lalu, hai anak, hormatilah orang tuamu. Ini perintah saudara. Tidak ditulis hormatilah ayah dan ibumu yang rajin gereja. Yang baik, yang gak bercerai, gak ditulis begitu. Apapun keadaan orang tuamu, hormatilah mereka. Ini perintah Allah. Supaya lanjut umurmu. Haleluya. Lalu dikatakan itulah yang baik dan yang berkenan di hadapan Allah. Hormatilah ayah dan ibumu. Apapun keadaan mereka. Ini perintah. Nah dimulai dari rumah, kasih Allah dinyatakan. Lalu kita akan berdampak di komunitas. Akan terlihat. Ya, komunitas BIC akan terlihat orang yang penuh kasih. Haleluya. Akan terlihat di komunitas Komsel. Ya, Komsel Rocky namanya ya. Rocky atau apa? Oh betul, Rocky betul. Iya, Pak Rocky ternyata. Oke, ya kan? Lalu akan terlihat juga di luar gereja. Bagaimana kita akan mengasihi sesama kita. Kita akan menolong orang-orang miskin. Kita akan menolong orang-orang yang belum mengenal Tuhan. Kita akan menyatakan kasih Allah kepada banyak orang. Kita akan menjadi jawaban di tengah kesukaran. Karena kita memahami kasih Allah. Haleluya. Tuhan sangat mengasihi kita. Sebab itu teruslah mengasihi. Karena itu yang Tuhan mau. Kita tundukkan kepala dan kita akan berdoa. Gak apa-apa pemusik, gak usah naik dulu, gak apa-apa, duduk aja dulu semuanya. Kita berdoa lalu nanti saya akan serahkan. Oke, ambil sikapmu berdoa di hadapan Tuhan. Tuhan ada di tempat ini. Tuhan sedang melihat setiap kita. Tuhan memahami saudara. Bahkan dia memaklumi saudara. Tuhan tahu apa yang saudara kerjakan. Bahkan apa yang saudara sedang pikirkan. Sebelum saudara berkata-kata, Tuhan udah tahu tujuannya. Tuhan tahu dalam segala kehidupanmu. Apa yang kau sembunyikan di hadapan manusia, mungkin manusia nggak akan tahu. Tapi Tuhan tahu hidup. Tuhan mengasihi engkau. Dia memaklumi engkau. Tuhan memegang tanganmu dan dia tidak akan pernah melepaskan engkau. Seringkali engkau melepaskan tanganmu. Engkau tidak pegang tangan Tuhan, tapi Tuhan tetap memegang tanganmu. Dan dia selalu berkata kepadamu bangkit. Dia selalu berkata kepadamu di tengah keterpurukanmu, aku mengasihi engkau.
Tuhan tidak pernah mau engkau jauh dengan dia. Tuhan gak pernah mau engkau binasa. Tuhan mau engkau diselamatkan. Ada banyak kekhawatiran yang muncul di dalam pikiran kita sebagai manusia. Ada banyak ketakutan yang mungkin muncul. Tetapi Tuhan senantiasa memberikan kita kekuatan. Tuhan sudah mengampuni setiap dosa-dosa kita. Tuhan sudah melayakan kita. Bahkan Dia telah melepaskan kita dari segala kegelapan. Dari segala ikatan-ikatan roh jahat. Kita telah dilepaskan di dalam Yesus. Tuhan mau berikan masa depan bagi setiap saudara. Jangan takut dengan hari esok. Jangan takut dengan bulan-bulan berikutnya. Di tahun 2022. Teruslah hidup di dalam kasih. Tuhan mengasihi saudara. Dia menjamah engkau saat ini. Dia memberikan perintah kepadamu, kasihilah seorang akan yang lain. Kasihilah sesamamu manusia, termasuk musuhmu. Jangan menyimpan kebencian. Ampunilah orang yang menyakiti engkau. Kalau ada saat ini yang sedang kecewa, kasih Tuhan telah dicurahkan dalam hatimu. Buang kekecewaanmu. Buang kekecewaanmu. Kalau ada yang pernah fitnah engkau, ampuni orangnya. Kalau ada yang pernah lukai engkau, lecehkan engkau, permalukan engkau. Lepaskan pengampunan karena Tuhan telah mengampuni engkau. Tuhan sedang memulihkan setiap hati saat ini. Dalam nama Yesus, darah Yesus yang berkuasa. Dalam nama Tuhan Yesus. Terjadi pemulihan hati bagi setiap anak-anakmu di tempat ini Tuhan. Hati yang baru engkau berikan. Dan mereka akan hidup di dalam kasih. Di dalam hatimu akan mengalir aliran-aliran air hidup. Banyak orang akan mengenal kasih Allah lewat perbuatan kehidupanmu. Tuhan memberkati hidupmu. Tuhan memberkati pekerjaanmu. Tuhan memberkati keluargamu. Tuhan memberkati setiap musim kehidupanmu. Dia Allah yang setia. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur. Berkati BIC, berkati gereja di tempat ini. Dan biar namamu terus ditinggikan, diagungkan, dimuliakan. Dan biar Tuhan semuanya untuk hormat-Mu. Terima kasih Bapa, kami bersyukur sudah menerima firman-Mu. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami berdoa. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom. Saya kembalikan kepada pemimpin. Puji Tuhan. Wow. Saya diberkati oleh firman Tuhan, teman-teman diberkati oleh firman Tuhan. Amin. Luar biasa. Terima kasih Kak Michael Ponelo. Hari ini sangat memberkati kami semua. Saya kenal beliau di Komisi Pemuda DKI Jakarta, GPDI, dan juga di Jaringan Doa Pemuda Nasional, JDPN ya. Jadi saya sering ketemu sama beliau, tapi jarang dengar beliau khotbah. Ada beberapa kali, tapi hari ini saya sangat diberkati Kak. Thank you, Tuhan Yesus memberkati. Ada beberapa pengumuman yang akan disampaikan. Pengumuman yang pertama, seluruh informasi BIC akan disampaikan melalui WhatsApp grup BIC dan juga sosial media. Pastikan teman-teman tergabung di WhatsApp grup BIC. Bagi yang teman-teman yang belum bergabung, silakan hubungi Saudari Mercy. Nanti akan dibantu juga sama teman-teman Asyar. Kalau belum tergabung, silakan hubungi teman-teman Asyar. Berikutnya, minggu depan kita akan dilayani. Kamis depan kita akan dilayani oleh Pendeta Sandy Sujak di tempat ini juga. Pastikan Kamis depan kita akan kembali di tempat ini dan kita akan sama-sama beribadah. Berikutnya, jadwal doa dan puasa BIC dimulai dari hari Senin malam
jam 10 sampai dengan Selasa jam 3 sore. Saya mengundang untuk setiap jemaat BIC juga boleh sama-sama kita ikut berpuasa dan berdoa untuk wadah kita. Berikutnya ada doa untuk seluruh pengurus BIC. Sekali lagi perhatian untuk seluruh pengurus BIC. Hari Minggu ini, hari Minggu 23 Januari akan ada doa jam 3 sore di gereja di tempat ini. Nanti tempatnya di mana akan diberitahu lebih lanjut, tapi pasti di gereja. Berikutnya, selamat ulang tahun untuk teman-teman yang namanya tercantum. Untuk Natalia, Yohanes, Jacqueline, dan juga Jacqueline nanti Kobeni akan berdoa. Berikutnya, selamat bergabung di BIC. Hari ini ada rekan-rekan kita yang baru saja bergabung. Ada Marcelinus Billy dan Stefanus ya. Stefanus Magabaro. Yang mana orangnya? Saya boleh tahu? Boleh berdiri? Yang mana? Ada di mana? Oh, boleh berdiri. Teman-teman, boleh sekali lagi tepuk tangan buat Tuhan. Selamat bergabung di komunitas kami. Bila belum ada tempat untuk beribadah di hari Kamis, saya mengundang untuk hadir kembali di Kamis depan. Kita sama-sama diberkati oleh Tuhan. Puji Tuhan, silakan boleh duduk kembali. Baik teman-teman. Oh ya, bagi teman-teman yang belum mengumpulkan Wish 2022 dan form pelayanan yang minggu lalu dikasih, dapat mengumpulkan nanti kepada Mercy atau Javelin atau kepada Asher nanti setelah pulang. Oke, saya rasa itu aja, nggak ada pengumuman lain ya. Saya serahkan ke Kobe. Haleluya. Tuhan baik, amin. Kalau Tuhan bisa mengasihi Pak Michael Ponello, Pastor Michael Ponello yang begitu jahat katanya, Tuhan pasti bisa mengasihi kita yang gak begitu jahat. Jadi kita orang-orang yang lebih baik sedikit daripada beliau jahatnya. Tapi bukan itu, tapi karena kasih setia Tuhan melimpah dalam kehidupan. Ada kesempatan. Nah, kita yang sudah baik jangan coba-coba jadi jahat. Jangan coba-coba jadi pakai narkoba. Gak akan ada lagi nanti kasih karunia Tuhan. Langsung lewat masuk neraka. Jadi jangan coba-coba ya. Mari praktekkan kasih Tuhan dalam kehidupan kita. Pastor Michael Ponello ini dipakai Tuhan karena dia sudah dilawat Tuhan. Begitu besar kasihnya, dia banyak menampung orang di tempat ada khusus penampungannya. Dan saya lihat orang-orang yang narkoba, orang-orang yang HIV dilayani oleh dia. Jadi dia kesaksian ada orang yang HIV tahun lalu udah HIV kena COVID lagi. Rumah sakit penuh katanya. Bagaimana caranya? Ditaruh di mimbar gereja, didoain aja sembuh. Karena Tuhan begitu besar mengasihi dia. Karena kasih Tuhan begitu besar terhadap kita, belajar untuk mengasihi. Tadi firman Tuhannya begitu bukan? Jadi kalau sama teman-teman pelayan sedikit, baru kata-kata sedikit aja, udahlah, nggak maklumin aja lah, maklumin aja. Ya, kalau kita ada meja makanan banyak dimakanin, lebih banyak Bobi makanin, maklumin aja lah. Karena memang kebutuhan dia lebih besar gitu. Jadi belajar memaklumi orang, oke? Itu aja saya rasa. Terima kasih Pastor Ponello. Mari kita bangkit berdiri, kita akan akhiri ibadah kita. Ya, kasihmu melingkupi diriku.
kasih Tuhan, Kau Allah yang baik. Karena kasih setiamu yang besar yang membuat ibadah ini terjadi pada hari ini. Karena kasih sayangmu yang besar yang membuat kami bisa hadir di ibadah ini dan menikmati firman. Karena kasih-Mu yang besar itu akan kehidupan kami. Berkati Pastor Bonelo Tuhan, pakai dia lebih dan lebih dan menjadi dampak bagi banyak orang untuk memenangkan orang-orang yang terhilang untuk kemuliaan nama Tuhan. Di akhir ibadah ini hamba berdoa kepadamu biar kasih setia Tuhan tetap melingkupi kami semua, melingkupi seluruh jemaat BIC. Biar seluruh jemaat BIC mengerti, memahami kasih Tuhan dan mulai mempraktekkan kasih itu dalam kehidupan masing-masing. Dimulai dari keluarga masing-masing. Terima kasih Yesus, makasih Roh Kudus. Kami berdoa untuk teman-teman kami yang berulang tahun dalam minggu ini. Ada Natalia, ada Yohanes, ada Jefflin, ada Jacqueline Tuhan. Kami berdoa kasih setia Tuhan melimpah dalam kehidupan mereka. Dimanapun mereka berada. 1 tahun yang sudah lalu Tuhan sudah pelihara mereka. Kami berdoa di tahun ini Tuhan pun memelihara mereka, menjaga mereka, memberkati mereka. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Dan kami juga mengucap syukur ada teman-teman yang baru Tuhan. Ada 2 teman kami yang baru yang boleh bergabung. Ada Marcelinus Billy dan Stefanus Tuhan. Kami menyambut dia di dalam kasih Tuhan, dalam komunitas kami. Dan kami berdoa biarlah kasih setia Tuhan selalu melimpah dalam kehidupan mereka. Dan mereka tertanam di dalam komunitas ini untuk bertumbuh bersama-sama memahami kasih Kristus. Terpujilah nama-Mu kekal selama-lamanya. Di akhir ibadah ini Tuhan membawa para jemaat-Mu ke hadapan-Mu. Dan sekarang Tuhan saatnya Tuhan memberkati kami semua satu persatu. Tidak ada yang terlewat. Mari angkat tangan kita ke hadapan Tuhan. Tuhan, kami mengangkat tangan kami kepadamu. Dan hamba berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Biar kasih setia Tuhan selalu melingkupi kami. Melingkupi kami. Melingkupi kami. Dan biarlah kami dapat menjadi berkat dimanapun kami berada Tuhan tempatkan. Terpujilah nama-Mu selama-lamanya. Hamba berdoa perlindungan yang sempurna terjadi bagi kami. Di dalam nama Yesus. Hamba berdoa juga buat bangsa kami Indonesia. Buat kota kami Jakarta. Biar terhindar dari COVID yang semakin hari ini semakin banyak Tuhan. Tapi biar kasih setia Tuhan tetap ada dalam bangsa kami dan kota kami. Dan kami pun menjadi berkat di lingkungan kota kami. Terpujilah nama-Mu selama-lamanya. Kami terima berkat Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang percaya terima berkat Tuhan katakan amin. Tuhan Yesus memberkati. Amin.